Yang pertama yaitu mengenai latar belakang berdirinya Al-Irsyad. Tokoh pendiri Al-Irsyad adalah Al-Allamah Syekh Ahmad Zukarti Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya, beliau datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari anggota orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Sayyid, dan berdiri pada tahun 1905. Syekh Ahmad Surkati datang mengajar di Jamiat Khair pada bulan Maret 1911 Masehi. Namun beberapa tahun kemudian meninggalkan Jamiat Al-Khair, tepatnya pada awal tahun 1914, karena terjadinya suatu perpecahan antara golongan ningrat Arab dengan golongan Arab yang demokratis. Ketegangan ini muncul ketika Ahmad Surkati mengeluarkan fatwa bahwa di Solo, bagaimana fatwa yang dikeluarkan Roshid Rindo di majalah Al-Manar Kairo, yang menemukan bahwa perkawinan antara seorang muslim bukan sayyid dengan syarifah adalah jaiz. Menurut Steinbrink, pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di antara kalangan Jamiat Al-Khair mengenai hak istimewa golongan sayyid. Mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan bagi sayyid dikecam dan dicap sebagai reformis, dan kemudian mendirikan organisasi Jami'ah Al-Islam wa Al-Irsyad Al-Arabiyah yang secara umum dikenal dengan Al-Irsyad. Al-Irsyad ini didirikan pada tahun 1913 dan mendapatkan pengesahan dari Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Kemudian lanjut pada latar belakang Jamiat Al-Khair. Latar belakang ini tidak lepas dari perjalanan bangsa Indonesia yang sejak tahun 1628 Masehi hingga 1918 Masehi, saat masih terjadi pemberontakan dan perjuangan untuk mengusir penjajah yang telah ada dari tahun 1602 Masehi. Bangsa Indonesia mulai sadar bahwa akan sangat sulit mengusir penjajah jika hanya mengandalkan perjuangan di medan perang saja. Kemudian pejuang dan kaum cendekiawan mulai merintis jalan untuk berupaya merintis jalan di medan politik, dengan lahirnya organisasi sosial baik di bidang perekonomian maupun pendidikan, serta lahirnya partai politik merupakan perjuangan awal Indonesia di bidang politik. Salah satunya adalah organisasi Jamiat Al-Khair yang lahir pada tahun 1901 Masehi dan segera mendapat simpati dari umat Islam. Seperti itu. Kemudian pada mulanya organisasi ini berdiri hanya sebagai wadah kerjasama dan perlindungan, tapi mencerminkan pula sentimen keagamaan yang kuat dari pendirinya, yang selalu siap memberi bantuan kepada setiap organisasi yang condong pada Islam, karena anggota dan pemimpin organisasi ini pada umumnya terdiri dari orang-orang yang berada, maka mereka dapat menggunakan sebagian besar waktunya untuk perkembangan organisasi tanpa merugikan usaha mereka untuk urusan nafkah. Mungkin hal ini juga yang menjadi penyebab utama kemajuan dan perkembangan Jamiat Al-Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 resmi dengan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan anggaran dasarnya dapat disetujui. Akan tetapi, Jamiat Al-Khair dilarang mendirikan cabang organisasi di luar wilayah Batavia. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kontribusi Al-Irsyad dan Jamiat Al-Khair terhadap pendidikan Islam.
Yang pertama itu Al-Irsyad terlebih dahulu. Al-Irsyad memandang pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mereformasi masyarakat Islam. Bagi para irsyadi, pendidikan dimaksudkan untuk mencapai dua sasaran. Yang pertama yaitu untuk mendidik siswa dalam memahami Islam yang benar dengan mengajarkan kepada mereka membaca dan menafsirkan Al-Quran dan menolak bid'ah dan kafarat. Siswa harus dididik dalam hal ilmu pengetahuan modern dan bahasa-bahasa agar bisa mengatasi keterbelakangan masyarakat Islam. Kemudian, organisasi ini mengambil landasan yang disebut mabadi dalam perkembangannya. Mabadi ini berasal dari kata mabda. Dalam artian bahasa Indonesia mempunyai makna asas, sikap, prinsip, kaidah, landasan, atau keyakinan. Pada awal perkembangan Al-Irsyad, mabadi diterapkan oleh Ahmad Surkati di dalam lembaga pendidikan yang langsung dipimpinnya untuk mengatasi kebodohan dan kekurangan tenaga pemimpin dalam masyarakat dewasa itu. Adapun usaha yang dilakukan untuk menerapkan mabadi sebagai materi yang mampu menjiwai para guru dan sebagai kurikulum dalam pelajaran di sekolah, yaitu yang pertama menjadikan para pendidik atau tenaga kerja sekolah sebagai inti yang harus memahami mabadi dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, memikirkan bagaimana menyiapkan operasionalisasi materi tersebut sebagai mata pelajaran, menyusun kurikulum dan kelengkapan instruksional pendidikan lainnya. Dan yang terakhir, mencetak murid-murid bermutu yang dapat menerapkan mabadi Al-Irsyad di dalam dirinya, kemudian mampu menjabarkan dalam masyarakat. Kemudian lanjut ke kontribusi Jamiat Al-Khair dalam pendidikan Islam. Bidang yang diperhatikan oleh Jamiat Al-Khair ialah yang pertama, pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. Yang kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk menjalankan studi. Untuk memenuhi tenaga guru yang berkualitas, Jamiat Al-Khair mendatangkan guru dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Pada bulan Oktober 1911, 3 orang guru dari negeri Arab bergabung ke Jamiat Al-Khair. Mereka adalah Syekh Ahmad Surkati, Syekh Muhammad Thoib, dan Syekh Muhammad Terus Jamiat Al-Khair adalah organisasi pertama sekaligus pelopor yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Indonesia. Dan perkembangannya melahirkan cikal bakal organisasi baru karena Jamiat Al-Khair digembleng oleh Hos Cokro-Minoto dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Meskipun tujuan asalnya hanya mengenai pendidikan agama, tetapi usaha Jamiat Al-Khair kemudian meluas kepada mengurus penyiaran Islam. Setiap usaha yang dipimpin oleh Umar Said yang kemudian menerbitkan harian utusan dia, terlibatnya Jamiat Al-Khair dalam politik menyebabkan organisasi ini dicurigai oleh pemerintah Belanda. Selain itu, di dalam orang-orang Jamiat Al-Khair juga terdapat perdebatan tentang larangan kawin bagi wanita Said dengan orang yang bukan keturunan Said. Seperti itu.